Selamat siang yang saya hormati Bapak Pembimbing saya, Bapak Amin Wibowo, selaku dosen pembimbing saya dan juga Dewan Penguji yang terhormat. Perkenalkan nama saya Adi Guntara, mahasiswa M Jakarta, Angkatan 48, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan hasil penelitian berjudul Analisis Formulasi Strategi Bersaing KNK dalam menghadapi persaingan dalam industri fashion Muslim. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Adapun latar belakang yang saya melakukan penelitian ini adalah pertama, meningkatnya pengguna internet di Indonesia seperti pada gambar grafik ini survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022 mencapai 210 juta orang dari 273 juta jiwa penduduk di Indonesia atau sekitar 77,02% pengguna internet di Indonesia. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2018, pengguna internet di Indonesia sebesar 64,8%. Pada tahun 2019 sampai 2020 meningkat menjadi 73,7% dan pada tahun 2021 sampai 2022 naik menjadi 77,02%. Yang kedua, dari meningkatnya pengguna internet terdapat perubahan sikap perilaku konsumen di era digital, di mana konsumenlah di sini saat ini yang menentukan bagaimana para pengusaha menciptakan produk, memberikan jasa, menetapkan harga, menyediakan fasilitas, dan sebagainya. Sehingga penulis ingin melihat impact yang terjadi terhadap perubahan tersebut, terhadap persaingan pasar yang terjadi di bisnis e-commerce, khususnya KNKID. Yang ketiga, meningkatnya penggunaan e-commerce mempengaruhi meningkatnya transaksi digital. Berdasarkan data box, dapat dilihat di grafik bahwa kategori terluas di e-commerce adalah produk fashion di tahun 2021. Bisa dikatakan bahwa penduduk Indonesia saat ini lebih suka belanja produk busana di e-commerce secara online ketimbang offline ke toko fisik. Meningkatnya pertumbuhan penggunaan e-commerce juga diikuti dengan meningkatnya persaingan antara masing-masing e-commerce. Yang keempat, terjadi peningkatan penggunaan e-commerce dan peningkatan penjualan pada pesaing, tetapi penurunan penjualan pada KNK. Selain akibat pandemi COVID-19, ketatnya persaingan industri fashion muslim juga menjadi penyebab penurunan penjualan. Dalam beberapa tahun terakhir, diketahui telah terdapat banyak brand baru di industri mode fashion yang membuat persaingan dalam industri ini semakin ketat. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini menjadi rumusan masalah yang pertama, persaingan e-commerce fashion muslim semakin meningkat yang menjadi faktor penjualan menurun. Dari data penjualan King KD selama bulan Januari hingga Desember tahun 2022, ketahui bahwa terjadi penurunan penjualan dari tahun sebelumnya sebesar 24% dengan rata-rata penjualan yang hanya mencapai 854 juta setiap bulannya turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,1 M. Selain akibat pandemi COVID, ketatnya persaingan industri fashion muslim juga menjadi penyebab penurunan penjualan. Yang kedua, adanya anomali yang terjadi diduga disebabkan oleh banyak faktor seperti kegagalan dalam beradaptasi dan menyesuaikan strategi dan modal bisnis terhadap lingkungan strategis industri e-commerce. Persaingan dalam dunia bisnis di era digital ini menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan oleh perusahaan dalam melakukan evaluasi strategi bisnis. Uh, Tidak sedikit juga perusahaan yang mengalami penurunan penjualan, bahkan beberapa di antaranya mengalami penurunan penjualan, bahkan beberapa di antaranya terpaksa menutup usahanya karena tidak mampu bersaing di industri ini. Terlebih lagi banyaknya pesaing-pesaing baru yang bermunculan dengan menawarkan produk yang sejenis. Nah, maka dari itu di perusahaan harus jeli dalam memilih strategi yang tepat dalam bisnisnya. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang diambil oleh peneliti yang pertama adalah apakah external environment KNKID memberikan peluang dan ancaman bagi perusahaan dalam meningkatkan keunggulan bersaing. Yang kedua, apakah internal environment KNKID memberikan kekuatan dan kelemahan bagi perusahaan dalam keunggulan bersaing. Yang ketiga, formulasi strategi apa yang harus diterapkan KNKID untuk meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Slide selanjutnya, landasan teori dan kerangka penelitian. Analisis eksternal menggunakan analisis pastel, analisis Forster 5 Force, dan analisis case success factor. Selanjutnya, analisis internal menggunakan analisis SWOT, sehingga mendapatkan strategi alternatif dengan metrik TAUS nantinya. Selanjutnya, untuk metode penelitian, pertama, tipe penelitian metode penelitian, ini penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus.
Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam melalui narasumber dari KNKID dengan waktu pelaksanaan mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan Mei 2023. Dan studi dokumen seperti melihat dari laporan keuangan KNKID, terus berita resmi Statistik Indonesia tahun 2020 dan website resmi dari KNKID. Untuk hasil analisisnya, yang pertama analisis pastel seperti kita lihat di sini. Pertama dari politik, isu utamanya adalah pengendalian pemerintah terkait pemerataan perkembangan internet di Indonesia. Yang peluangnya memiliki peluang besar untuk memperluas pasar e-commerce, ancamannya biaya relatif besar. Implikasi bisnisnya perluasan bisnis oleh KNKID. Dari faktor ekonomi, pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID, peluangnya pasar e-commerce semakin luas pasca pandemi COVID sehingga menciptakan peluang berinovasi produk dan konten digital. Ancamannya adanya perubahan pola bisnis dan bertambahnya kompetitor pasca pandemi COVID. Implikasi bisnisnya adalah brand awareness bagi konsumen KNKID. Selanjutnya, faktor sosial budaya. Isu utamanya adalah perubahan kebutuhan pelanggan yang tadinya tradisional berubah menjadi ke digital dan cara transaksinya. Peluangnya menciptakan inovasi baru, ancamannya golongan digital native di era digital. Implikasi bisnisnya mempertahankan strategi dan beradaptasi terhadap perubahan di era digitalisasi. Untuk faktor teknologinya, pesatnya meningkatnya teknologi menjadikan mudahnya kegiatan plagiarisme. Peluangnya dapat menjangkau pasar nasional dan internasional. Ancamannya penyalahgunaan data atau scamming oleh cybercrime. Implikasi bisnisnya memberikan edukasi kepada konsumen tentang risiko bertransaksi digital. Untuk faktor legal hukumnya, regulasi pemerintah tentang perlindungan konsumen, terutamanya untuk peluangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap e-commerce, ancamannya minimnya risiko tertangkap atau terjerat hukum yang menyebabkan maraknya tindak kejahatan penipuan di bisnis e-commerce ini. Implikasi bisnisnya, regulasi membuat KNKID mengalami keterbatasan dan dalam berinovasi dan bersaing. Untuk faktor lingkungan, isu utamanya adalah bencana alam akibat kondisi geografi Indonesia. Peluangnya peran e-commerce sangat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi pasca bencana alam. Ancamannya berimplikasi langsung pada kegiatan operasional dan rantai pasokan berakibat pada berhentinya aktivitas operasional. Untuk implikasi bisnisnya, KNK memiliki manajemen risiko dengan membuat perencanaan darurat. Selanjutnya, analisis industri berdasarkan Forrester 5 Force. Yang pertama, di sini ada ancaman masuknya pendatang baru. Analisisnya, industri e-commerce sangat diregulasi oleh regulator. Kekuatan brand loyalty berdampak pada bisnis e-commerce. Akses jalur distribusi menjadi penentu utama penetrasi bisnis e-commerce. Modal yang cukup besar untuk membangun KNKID. KNKID telah melalui banyak pembelajaran untuk panjang dan lengkap untuk menjadikan si KNKID tetap bertahan di saat ini. Kesimpulannya, ancamannya rendah. Yang kedua, persaingan antar pesaingan dalam industri. Analisisnya, jumlah pesaing yang ada dalam industri e-commerce relatif sedikit. Terus pertumbuhan bisnis e-commerce yang hanya dikuasai oleh kekuatan merek cenderung melekat pada brand KNK. Besarnya biaya investasi menjadi hambatan untuk keluarnya dari industri. Terus keberagaman produk tidak banyak di perbedaan dikarenakan regulasi. Tidak terdapat biaya pengganti atau switching cost. Ancamannya di sini rendah kumpulannya. Yang ketiga, ancaman dari produk atau jasa pengganti. Banyaknya produk yang ditawarkan di pasar memudahkan dalam mendapatkan produk pengganti. Pertumbuhan kinerja barang pengganti tergolong tinggi. Kesimpulannya, ancamannya tinggi. Yang keempat, kekuatan atau daya tawar pembeli. Volume permintaan konsumen selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya, biaya peralihan pembeli relatif rendah. Informasi atas kualitas harga produk KNKID sudah cukup lengkap diberikan kepada konsumen. Jadi ada keleluasaan bagi konsumen saat membeli produk. Keputusan penuh ada pada konsumen saat membeli produk. Ancamannya sedang. Yang kelima, kekuatan atau daya tawar pemasok. Jumlah pemasok dengan fitur tertentu terbatas. Keterbatasan pemasok membuat biaya pengganti relatif sedang. Standarisasi produk yang dijual terbilang tinggi, sehingga semua pemasok dapat digantikan. Ancamannya, kesimpulan ancamannya sedang. Untuk analisis case success factor,
Yang pertama, faktor strategi. KNKID fokus pada inovasi, pengembangan, dan kualitas produk agar nantinya dapat terus bersaing di industri ini. Yang kedua, faktor brand atau produk. Meningkatkan brand awareness dan marketing campaign dengan melakukan trunk show atau mini fashion show yang dilaksanakan setiap tahunnya dan membuat masif marketing campaign. Selanjutnya, faktor kemampuan operasional. Sini meningkatkan layanan konsumen 24 jam dan maksimalkan proses klaim apabila terjadi kesalahan dalam proses pengiriman. Selanjutnya adalah faktor sumber daya manusia. Di sini KNK meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM-nya, yaitu dengan mengadakan pelatihan program pengembangan software, konten kreator, pelatihan pengembangan desain produk, dan sertifikasi untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Selanjutnya, untuk analisis SWOT, dari analisis SWOT ini didapatkan alternatif strategi sebagai berikut. Untuk yang SO ini melakukan ekspansi bisnis, yaitu yang tadi untuk menangkap peluang market yang masih luas dengan memanfaatkan physical resource dan teknologi resource yang sudah dimiliki oleh KNKID. Terus selanjutnya adalah melakukan masif kolaborasi dengan industri lainnya dengan memanfaatkan brand image dan diferensiasi produk yang dimiliki KNKID. Untuk yang WO, membangun kolaborasi eksklusif dengan mitra untuk perluasan jalur pemasaran digital. Selanjutnya adalah mengembangkan fitur website dan aplikasi untuk memberikan edukasi kepada konsumen sehingga mempermudah kolaborasi lintas industri. Selanjutnya, ST melakukan masif kolaborasi dengan kompetitor guna meningkatkan daya saing perusahaan dan untuk memperkuat brand image dan memperluas pasar KNKID. Nah, selanjutnya, memberikan edukasi kepada konsumen untuk menjadi smart buyer untuk menghindari terjadinya cybercrime yang mengatasnamakan KNKID. Selanjutnya, WT melakukan kolaborasi dengan cybersecurity untuk mengamankan aset digital dan mengembangkan fitur untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, selanjutnya, optimalisasi kemitraan dengan perusahaan pendukung bisnis e-commerce untuk meningkatkan layanan dan penjualan produk. Layanan, oke. Selanjutnya, alternatif strateginya yang penulis buat. Alternatif strategi yang tepat untuk KNKID adalah strategi diferensiasi. Karena yang pertama adalah melakukan inovasi pengembangan pasar dengan memperluas jangkauan pasar, memberikan layanan dan pengembangan produk yang berbeda dengan kompetitor. Yang kedua adalah melakukan kolaborasi dengan pesaing dan menciptakan serta mengembangkan produk nantinya akan menginisiasi tren modest fashion di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang ada dalam industri e-commerce yang telah diuraikan, didapatkan beberapa kesimpulan yang mewakili dari hasil seluruh pengamatan penulis. Yang pertama adalah faktor yang sangat mempengaruhi adalah faktor politik terkait pemerataan pengguna internet di Indonesia yang belum merata sehingga KNKID mengalami kesulitan dan memerlukan biaya yang besar untuk memperluas jangkauan untuk menghadapi persaingan pasar. Faktor ekonomi pasca pandemi COVID menjadikan perubahan kebiasaan konsumen dan pelaku pasar yang beralih melakukan transaksi menggunakan digital sehingga semakin banyaknya kompetisi di bisnis ini. Yang kedua, hal dominan yang perlu diperhatikan adalah faktor ancaman dari produk atau jasa pengganti yang dapat dikatakan tinggi ya. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya produk serupa yang ditawarkan di pasar dan kemudahan dalam mendapatkan produk tersebut melalui platform marketplace. Yang ketiga, strategi KNKID dengan melakukan kerjasama partnership dengan beberapa marketplace adalah keputusan yang tepat karena akan mampu membantu KNKID dalam menjual produk dan memberikan pelayanan yang lebih untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas lagi. Hasil analisa lingkungan internal menggunakan analisis SWOT menunjukkan bahwa KNKID memiliki kekuatan pada kapasitas sumber daya fisik yang luas dan sumber daya teknologi yang andal. Dan itu KNKID memiliki citra merek yang kuat dan memiliki diferensiasi produk yang lebih unggul dibanding pesaing. Yang selanjutnya, sarannya, yang pertama, meningkatkan potensi kerjasama dengan lintas industri online atau offline bisnis dalam rangka memperluas pasar dan dalam hal yang memperluas pasar dan dalam hal mengembangkan bisnis KNKID. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi antara KNKID dengan pesaing dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif dengan menjadikan trend center dan saling bersinergi di industri modest fashion. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi terkini
untuk menunjang keberlangsungan bisnis KID. Sebagai contoh, pemanfaatan big data untuk meningkatkan pengalaman bertransaksi melalui e-commerce dan meningkatkan inovasi agar bisnis ini tetap fleksibel dengan perubahan tren yang terjadi saat ini. Sekian presentasi saya sampaikan. Terima kasih.